Para pemirsa, saya Hotman Paris tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi pada dirimu lupa ingatan. Dalam beberapa kasus, saya melihat bahwa keluarga yang lupa ingatan akhirnya sadar salah satu cara untuk mencegah lupa ingatan adalah minum kopi. Di Amerika 6 juta penduduknya yang terkena lupa ingatan. Jadi biasakanlah selalu minum kopi seperti Hotman, kopi luwak hitam premium. Coba lihat nih, sampai pagi pun saya kuat kerja. Padahal dari pagi jam 3 pagi tadi pagi. Kopi luwak, kopinya Hotman Paris. Segar. Ibu Kapolsek Jagakarsa, Ibu Nurma Dewi. Iya, siap. Siap. Jadi seorang orang tua yang hanya gara-gara kurang puas menteror bom ke sekolah. Terus tindakan hukum apa yang sudah dilakukan oleh Kapolsek? Apakah orangnya ditahan dan akan sampai ke pengadilan bagaimana? Iya, jadi betul setelah kita mengamankan dari Polres Metro Jakarta Selatan, hari itu juga tidak lama dari kejadian dan dari Gegana pun masih menyisir, kita sudah mendapatkan yang diduga melakukan. Lanjut Bang, kemudian kita bawa, kita mintain keterangan, kemudian motifnya kita dapat. Nah, hari itu kita terus mencari, mengembangkan apakah dia masuk dalam jaringan dan lain-lain, tetap kita kembangkan. Lanjut, beliau sudah kita tetapkan menjadi tersangka tentunya Bang. Kemarin sore kita sudah tetapkan menjadi tersangka dengan sangkaan di pasal pidana tentang terorisme di 600 KUHP dan 601 KUHP dan juga dilapis dengan undang-undang IT tentunya Bang. Gitu Bang. Jadi orangnya sudah ditahan ya. Sekarang ditahan atau masih tersangka? Sudah ditahan Bang, sudah tersangka. Iya, tersangka. Sudah ditetapkan tersangka kemarin. Kemarin sore kita tetapkan menjadi tersangka. Kemudian ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau baru-baru ini terjadi juga di Padang, malah benar-benar si Muri itu meledakkan bomnya. Apa ada komentar Ibu soal itu dari aspek kepolisian? Ya jelas kalau menurut kita itu tindakan yang betul-betul tidak baik ya Bang, apalagi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu kemarin kita dari Polsek Jagakarsa dan Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat. Jangan sampai kita gegabah dan itu apalagi dia sudah meng-WA dengan ancaman-ancaman yang tidak main-main sepertinya. Makanya kita tidak mau gegabah Bang. Yang mungkin yang terjadi di situ, oleh karena itu kita langsung menghubungin Gegana, Densus 88, kemudian anjing pelacak dan BNPT. Ya memang hasilnya tidak didapat. Namun di titik aman dari Polres Metro Jakarta Selatan tentunya dan kepolisian waktu udah di Gegana menyebut titik aman Ibu, ini kemudian tidak ditemukan kejanggalan dan barang-barang yang mungkin kita temukan yang aneh, kita senang Bang, gitu Bang. Jadi menurut saya hal yang itu harus tetap gerak cepat karena ada nyawa di situ, banyak nyawa. Ya kan, masyarakat, kemudian sekolah itu di lingkungan banyak penduduk, bukan rapat sekali Bang. Di situ memang sempit tempatnya. Izin Bang. Terima kasih Bu, terima kasih. Pak Laki atau Lukis ya? Luki, oke, Bang. Boleh juga Laki Bang. Laki Plaza. Iya, biar beruntung terus Bang. Jadi gimana ini? Hanya gara-gara tidak puas dilayani pertelepon langsung diteror dengan bom. Sampai akhirnya anjing pelacak didatangkan, pasukan Gegana didatangkan, padahal itu cuma orang tua yang sakit hati. Bagaimana pandangan ahli kriminolog soal ini?
Ya Bang, ini menjadi menarik ya Bang, karena dua kasus ini kan pendekatannya menjadi berbeda Bang. Ya. Yang pertama adalah saat kemudian orang tua yang terlibat di sana, maka dalam konteks demografis pelaku, kita lihat aspek bahwa mereka melakukan pengancaman, terorisme, atau kemudian aksi teror itu, maka mereka berada pada ranah yang mengalami satu sosial benar. Tadi Abang juga menyampaikan, ada apa sih dengan kondisi ekonomi seperti ini? Mereka akhirnya tidak menjadikan ancaman bom ini sebagai tujuan Bang, tapi akhirnya cara untuk mencapai bagaimana kepuasan dia secara sosial atau kemudian kepuasan dia untuk melampiaskan rasa Ini emosionalnya. faktor kemarahan sampai lupa. Betul Bang, karena ada dalam konteks tertentu orang-orang yang bersifat impulsif di sana Bang. Jadi mereka tidak mengkalkulasikan lagi resikonya, tapi saat mereka sudah melakukan dan akhirnya mereka baru menyadari dan bahkan kemudian mohon maaf ya ada paradoks dia menjemput anaknya. Ini kan satu hal yang tidak masuk dalam konteks logikanya. Nah yang kedua Bang, saat kemudian kita berbicara mengenai pelakunya ini mohon maaf adalah anak, maka kita berbicara mengenai ranah yang lebih sensitif lagi Bang. Jadi dalam konteks ini anak akhirnya menjadi korban dan akhirnya bertransformasi menjadi pelaku. Dalam konteks bullying di kriminologis ada 3 aspek Bang. Yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan ini sebagai pencarian kekuasaan Bang, atau kita kenal sebagai power hungry di sana. Jadi mereka menjadikan aksi bullying ini sebagai upaya untuk mendapatkan jati diri, mendapatkan pengakuan atau kemudian dominasi Bang. Yang kedua adalah saat kemudian orang-orang ini berada mencari arti. Jadi mereka di ranah misalnya di ranah SMA gitu, mereka mencari bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan posisi, mereka bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakatnya atau kemudian peer groupnya. Yang ketiga yang menjadi sinyalemen bahwa akhirnya orang-orang yang kemudian menjadi pelaku atau kemudian menjadi korban bisa menjadi pelaku atau kita kenal sebagai nerd Bang. Jadi orang-orang ini akhirnya baik dari kasus 72 atau kemudian dari MAN 3 ini mengindikasikan jangan-jangan juga orang-orang yang kemudian menjadi korban tersebut mereka melampiaskan ini secara lebih brutal lagi gitu ya mohon maaf atau kemudian secara lebih ekstrim dengan menggunakan bom-bom yang bersifat rakitan atau mereka bisa lakukan secara mandiri Bang. Tapi sebagai kriminolog Anda setuju bahwa semakin banyak kemiskinan, maka semakin banyak tindak pidana? Ya dalam konteks yang berbeda gitu ya Bang. Mungkin ada benang merahnya seperti itu karena mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa melakukan penalaran terhadap sesuatu gitu Bang. Atau kita kenal sebagai netralitas di sana. Yang pertama mereka menolak untuk bertanggung jawab terhadap kondisinya. Jadi mereka menyalahkan orang lain. Seperti tadi saat tidak bisa mendapatkan chat yang sesuai dengan kemauan dia merasa bahwa harusnya saya mendapatkan perlakuan yang tidak seperti ini, seperti itu. Yang kedua adalah orang-orang ini tidak menjadikan bahwa saat mereka melakukan sesuatu ada korban di sana. Secara sederhana mungkin kayak tadi Abang juga menyampaikan orang udah pesen terus kemudian kalau kita kalkulasikan ya berapa banyak sih yang bisa dia dapatkan dari korban ojol tadi itu Bang. Terus yang ketiga adalah dia tidak menjadikan ini sebagai upaya merugikan orang lain Bang. Jadi ini kemudian marak terjadi dalam konteks street crime. Misalnya orang mudah untuk bisa meluapkan emosinya, senggolan di jalan. Nah dalam konteks ini pula akhirnya faktor ekonomi salah satunya akhirnya menciptakan kriminalitas. Faktor ekonomi salah satunya. Salah satunya. Gimana ahli cyber? Benar nggak faktor ekonomi dan faktor emosi sehingga gegabah melakukan cyber untuk tindak pidana? Ya mungkin sebelumnya kita hidup kan di dunia nyata. Kita tidak sadar bahwa sekarang ini sudah cyber. Jadi apapun yang kita lakukan ini kelihatannya ini nggak ada ngelihat gitu. Tetapi sebenarnya semua mata memandang kita. Sebagai contoh, sekarang sebenarnya teknologi sudah memungkinkan jambret itu sebenarnya udah gampang untuk diatasi. Satu jalan, pasang semua CCTV, dia mau lari kemana itu sudah tahu. Walaupun jambretnya merasa aman, gue berhasil jauh, terus gue kabur, lu nggak bisa kejar. Jadi artinya kita dalam memakai cyber itu harus sadar bahwa kita itu dipantau dari berbagai aspek begitu. Betul. Kenyataannya memang kita tidak mungkin bisa menghindarkan diri dari itu, walaupun manfaatnya juga kita dapatkan. Kita banyak dapat digitalisasi, ada e-commerce, ada bank online, segala macam, itu kenyamanannya. Terima kasih. KPAI, bagaimana caranya mendeteksi agar jangan terulang lagi seperti ini Pak? Dari KPAI. Ya, dari 2.500 aduan Bang sepanjang 2025. 2.500 aduan di KPAI 2025. Itu memang hampir 60% kasus-kasus kami itu adalah kasus keluarga gitu. Kasus keluarga. Ya, jadi dampak perceraian, terjadi perebutan hak asuh, penelantaran gitu ya. Kemudian kekerasan gitu ya. Nah, memang rumah kita pada hari ini nggak aman-aman gitu Pak. Dan tentu ini harus dimitigasi. Memang ini isu hulu tapi harus diselesaikan gitu. Nah, sepanjang isu keluarga ini tidak diselesaikan, maka dia melumpah ruah bisa ke sekolah, ke masyarakat, munculnya kekerasan dan seterusnya.
Nah, kemudian yang kedua tentu lingkungan pendidikan gitu ya. Kita berharap lingkungan pendidikan bisa memitigasi. Jadi ketika rumah gagal, maka dunia pendidikan bisa mengambil setidaknya sebagian tanggung jawab tersebut, walaupun tidak menyelesaikan persoalan gitu ya. Karena kita berharap rumah kedua ini, misalnya tadi kasus-kasus bully yang seperti kasus di Padang itu ya, itu kan bisa ada guru BK, ada pendampingan dan seterusnya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah tentu lingkungan masyarakat, termasuk juga dunia cyber kita gitu, juga mendukung. Nah, kalau lingkungan, katakanlah 4 lingkungan ini ada pendidikan, rumah, kemudian masyarakat dan cyber bisa mendukung secara baik, maka tumbuh kembang anak kita bisa berjalan secara baik. Itulah cara mencegahnya, begitu? Itu salah satu beberapa upaya gitu, Bang. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room, istirahat dulu sebentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.